Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Yaksana, NIM 35201077, matkul Fisika Dasar 2, dosen mengampu Heru Darmawan, STMT. Oke, di sini saya akan presentasikan tentang materi medan listrik. Kemudian langsung aja, di sini akan saya bacakan latar belakang dari medan listrik. Sebuah muatan listrik dikatakan memiliki medan listrik di sekitarnya. Medan listrik adalah daerah sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang berada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca Newton per Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang terkait. Kemudian pengertian medan listrik. Medan adalah suatu besaran yang memiliki harga pada tiap titik dalam ruang. Atau secara matematis, medan merupakan sesuatu yang merupakan fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lain yang diletakkan pada daerah itu masih akan mengalami gaya elektrostatis, disebut juga gaya Coulomb. Atau gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Kemudian rumusan gaya listrik kadang sering dipertukarkan dengan hukum Coulomb, padahal gaya listrik bersifat lebih umum ketimbang hukum tersebut, yang hanya berlaku untuk dua buah muatan listrik. Jadi suatu titik dikatakan berada dalam medan listrik apabila suatu benda yang bermuatan listrik ditempatkan pada titik tersebut akan mengalami gaya listrik. Oke, kita lihat gambar di atas. Pada titik B berada dalam daerah medan listrik yang disebabkan oleh benda bermuatan A. Jadi titik B ini ya disebabkan oleh A. Jadi di B ini ada bermuatan listrik yang disebabkan oleh benda A. Kemudian gaya listrik sebagaimana umumnya gaya dilambangkan dengan huruf atau bisa diberikan indeks kecil di bawah. E itu elektrik atau L itu listrik. Di sini rumusnya itu F sama dengan Q dikalikan E. F-nya itu gaya sama dengan Q. Q-nya itu muatan listrik atau Coulomb. E-nya itu medan listrik atau Newton per Coulomb. Kemudian sifat-sifat listrik. Listrik memberikan kenaikan terhadap 4 gaya dasar, alami, dan sifatnya yang tetap benda yang dapat diukur. Dalam kasus ini, jumlah listrik digunakan dalam suatu ruangan. Jumlah listrik digunakan juga dengan muatan listrik dan juga jumlah muatan. Dan ada dua muatan listrik, yaitu muatan listrik positif, kemudian listrik negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak, dan muatan lawan jenis itu satu sama lain saling menarik. Besarnya gaya menarik dan menolak ditetapkan oleh hukum Coulomb. Beberapa efek dari listrik didiskusikan dalam fenomena listrik dan elektromagnetik. Satuan unit SI dari muatan listrik adalah Coulomb yang memiliki singkatan C atau simbol Q, digunakan dalam persamaan untuk mewakili kuantitas listrik atau muatan. Contohnya, Q sama dengan 0,5 berarti kuantitas muatan listrik adalah 0,5 Coulomb. Kemudian setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang ditemukan akan berlipat, contohnya seperti setrika dan kompor listrik. Kemudian garis-garis medan listrik. Yang pertama, memvisualisasikan pola-pola medan listrik dengan menggambarkan garis-garis dalam arah medan listrik. Yang kedua, vektor medan listrik
di sebuah titik terhadap garis medan listrik. Yang ketiga, jumlah garis-garis persatuan luas permukaan yang tegak lurus dari medan listrik sebanding dengan garis medan listrik tersebut. Kemudian kita lihat gambar di atas ini, yaitu arah medan listrik dari suatu benda bermuatan listrik dapat digambarkan menggunakan garis-garis gaya listrik. Yang pertama, muatan positif itu akan dilambangkan dengan garis ini itu keluar, seperti ini panahnya itu keluar. Kemudian yang kedua itu muatan negatif itu akan ke dalam. Jadi untuk membedakannya itu seperti di sini. Jika dia ke dalam pasti dia akan bermuatan negatif. Kalau dia keluar itu muatannya positif. Kemudian besar medan listrik dari sebuah benda listrik dinamakan kuat medan listrik. Jika sebuah muatan uji Q diletakkan dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan kuat medan listrik E, benda tersebut adalah besar gaya listrik atau F yang gaya ini yang ditemukan antara keduanya dibagi besar muatan uji jika dituliskan F atau gaya sama dengan medan listrik dikalikan dengan muatan listrik. Kemudian kedua kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Nah, kita lihat untuk rumus ini, E-nya itu kuat medan listrik sama dengan K, K-nya itu konstanta 9 kali 1, 09. Kemudian Q-nya itu sumber muatan. Kemudian dibagi jarak uji muatan terhadap muatan sumber. Nah, ini tuh permitivitas atau listrik vakum. Permitivitas listrik vakum. Kemudian kuat medan listrik yang ditemukan oleh masing-masing muatan dijumlahkan secara vektor dengan didahului mencari arah medan listrik oleh masing-masing muatan listrik sesuai dengan jenis muatannya. Nah, perhatikan gambar di atas ini kuat medan listrik di titik P secara vektor adalah EP. Nah, dari sini kemudian ke E1 itu positif, kemudian ke E2 itu negatif, ke E3 itu positif. Jadi E sama dengan E1 min E2 plus E3. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Jika muatan lain berada di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya listrik berupa gaya tarik atau gaya tolak. Listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa kuat medan listrik merupakan besar tegangan yang terinduksi pada penghantar sepanjang 1 meter. Kedudukannya sejajar dengan medan listrik dan tegak lurus terhadap rambatan. Kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Oke, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi yang berjudul medan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.